kalau buaya sedang dalam keadaan terdesak seperti ini, biasanya dia akan semakin buas tuh. Sehingga akan sangat berbahaya bagi siapapun yang langsung berhadapan dengan dia. Bantu ya. Ayo, naik. Teman, gak cuma gorila dewasa aja yang bisa unjuk kekuatan, tapi gorila kecil juga gak mau kalah. Ia tidak segan menunjukkan kekuatannya walau masih kecil. Mantap, sob! Lain dulu, lain sekarang. Saat ini ada hiu terbesar di dunia yang masih bisa kita lihat. Bahkan, ia mendapat predikat sebagai ikan terbesar yang menguasai lautan. Yaps, dia adalah hiu paus atau whale shark. Ya Pak, ini udah deket Pak. Bentar lagi Pak. Masih gitu kan? Sepertinya Bang Amar dapat panggilan penting nih teman. Otan harus ikut, jangan sampai Otan ketinggalan. Oke Tan, jadi ini Bang Amar lagi dapat panggilan rescue. Jadi ada buaya besar yang nyasar dekat sini Tan. Kebetulan memang sini kalau dari sungai besar sekitar jaraknya kurang lebih 10 kilo. Apa? Buaya? Wah, Otan kira panggilan kali ini akan menyenangkan. Ternyata Otan salah kira. Oh iya teman, Otan lupa ngenalin Bang Amar nih. Bang Amar ini seorang reptiler, pecinta hewan terutama reptil seperti ular, buaya, dan lainnya. Jadi kalau ada reptil berbahaya yang sering masuk ke pemukiman, selain mengontak petugas BKSDA atau damkar setempat, warga juga biasa memanggil Bang Amar. Bang Amar sudah seringkali mengevakuasi buaya yang masuk pemukiman. Sepak terjangnya dalam dunia perbuayaan sudah bukan kaleng-kaleng teman. Kita balik lagi ke cerita yuks. Itu dia. Sepertinya buayanya ada di sana Bang Amar. Terlihat beberapa warga yang sedang berusaha mencegah buaya muara untuk tidak pergi jauh dari sana. Besar buayanya Tan, besar banget Tan. Bang Amar ngambil tali dulu Tan. Wah, apa Otan bilang? Target evakuasi Bang Amar kali ini ternyata nggak kaleng-kaleng. Seekor buaya muara berukuran besar nyasar ke pemukiman padat penduduk. Untuk mengevakuasi buaya muara seperti ini, tentunya Bang Amar tidak bisa sendirian ya teman. Bang Amar tetap butuh bantuan dari para warga untuk mengalihkan perhatian buaya supaya Bang Amar bisa menangkapnya. Alat yang digunakan untuk mengevakuasi buaya ini juga terlihat sederhana. Iya, buaya Sungai Tangon ini naik. Karena semalam itu kan banjir itu. Oh, jadi seperti itu kronologinya. Hujan deras yang terjadi malam sebelumnya membuat air sungai naik hingga mendekati permukiman warga. Nah, sobat Otan yang satu ini jadi ikut terbawa air sungai sampai ke sana. Warga yang melihat ada buaya besar tentu saja langsung panik. Apalagi di wilayah itu merupakan pemukiman padat penduduk. Hap! Dapat! Sekarang siap-siap tarik ya semuanya. Kita harus segera mengeluarkan buaya dari air. Kenapa? Karena kalau di dalam air, buaya akan sangat berbahaya. Tenaganya bisa berkali-kali lipat dibandingkan ketika ia di darat. Buaya juga memiliki kemampuan memutarkan tubuh sampai 360 derajat. Ia dapat melakukannya baik di darat maupun di air. Sehingga kita harus sangat berhati-hati ketika sedang mengevakuasinya. Karena kalau buaya sedang dalam keadaan terdesak seperti ini, biasanya dia akan semakin buas tuh. Sehingga akan sangat berbahaya bagi siapapun yang langsung berhadapan dengan dia. Oke, ayo. Naik. Tarik belakang, oke? Itu kakinya. Mas, kakinya. Gini Tan, jadi kalau misalnya nangkap buaya di posisi Bang Amar lagi di atas seperti ini, itu kaki buaya depan belakang harus dijajarkan sejajar dengan badannya Tan ya. Seperti ini. Kalau enggak, buaya itu bisa mutar dalam posisi
orang ada di atasnya. Nah, jadi kalau misalnya nangkap buaya itu, mata buaya itu harus ditutup seperti ini, Tan. Fungsinya menutup matanya bukan menggunakan kan itu biar buaya itu lebih tenang, Tan. Teman, jangan khawatir ya. Sobat Totan ini tetap kuat walau ditangkap dengan cara diduduki seperti ini. Kulit buaya sebagian besar terdiri dari otot tebal yang keras. Ketebalan kulitnya sekitar 1,3 sampai 2,5 cm. Setelah keadaan sudah aman, baru deh buaya siap untuk dievakuasi ke tempat yang aman. Angkat. Oke. Baik. Nah, ini ada luka sedikit, Tan. Ini kemungkinan berantem sama buaya yang lain, Tan. Dan juga walaupun kulit buaya ini mungkin ngelihat seperti tulang, tapi ini kulit, Tan ya. Kulitnya ini keras, Tan. Jadi dia bukan tulang. Jadi bisa sobek, bisa terluka juga. Wah, kasihan kamu Sob. Ternyata kamu memiliki banyak luka di tubuhmu. Ini tandanya di alam liar persainganmu untuk hidup juga sangat berat. Titip selamatkan Sobat Otan ini ya Bang Amar. Tempatkan dia di tempat semestinya ya. Otan percaya deh sama Bang Amar. Baik-baik ya kamu Sob. Nanti Otan tengokin kamu lagi ya. Oke teman, mari kita lihat kehidupan si buaya muara ini yuk. Buaya muara memiliki berat badan sekitar 1 hingga 1,2 ton dengan panjang tubuh 3-7 meter. Buaya muara biasanya ditemukan di wilayah perairan payau seperti muara sungai, hutan bakau, dan wilayah pesisir. Tahu nggak teman, saat cuaca panas, buaya muara berendam di air untuk mendinginkan tubuhnya. Selain itu, mereka juga suka menepi ke darat untuk bersantai sambil membuka mulutnya. Ini bukan karena si buaya lagi lapar ya, tapi mereka sedang menjaga kestabilan suhu tubuhnya. Walau buaya tidak bisa berkeringat seperti manusia, tapi sebenarnya mulut mereka juga mengeluarkan cairan seperti keringat sebagai respon saat mengeluarkan suhu tubuhnya. Hal ini kurang lebih sama seperti anjing yang menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuh mereka. Wah, siapa nih yang baru tahu? Tunjuk tangan. Oh iya, walaupun si buaya termasuk reptil purba, tapi mereka memiliki sistem sensor yang sangat canggih loh. Sensor elektrik Sobat Totan ini terletak di bagian hidung berupa titik-titik hitam. Kurang lebih bentuk dan fungsinya sama seperti sensor parkir pada mobil, yaitu sama-sama mendeteksi sesuatu yang ada di sekitarnya. Sensor kecil ini terhubung langsung ke serabut saraf Sobat Totan ini teman. Jadi memungkinkan mereka untuk merasakan getaran sekecil apapun di air, terutama saat mendeteksi adanya mangsa. Keren kan? Gak cuma mengandalkan sensornya saja nih, buaya juga memanfaatkan indera penglihatannya saat berburu. Mereka tetap bisa melihat dengan jelas saat berada di dalam air, karena memiliki membran transparan yang akan menutup saat menyelam. Membran ini berfungsi layaknya kacamata selam yang melindungi mata buaya dari air yang keruh dan kotor. Besok-besok kalau mau menyelam, Otan mau pinjam kacamata kamu ah! Gak cuma itu aja teman, mata buaya juga memiliki kemampuan untuk bisa melihat dalam gelap. Ya, kok bisa? Mata buaya memiliki lapisan yang sangat reflektif, sehingga bisa memaksimalkan jumlah cahaya dan diteruskan ke mata mereka. Nah, cahaya ini biasanya mereka dapatkan dari sinar bulan saat malam hari. Jadi kalau kita bertemu buaya saat malam hari, bukan berarti aman ya, tapi mereka sama bahayanya saat siang hari. Ngeri banget sih predator yang satu ini, sampai Otan merinding. Populasi buaya muara telah menghadapi berbagai ancaman, termasuk perburuan ilegal dan kerusakan habitat aslinya. Namun, beberapa upaya konservasi telah dilakukan untuk melindungi buaya ini. Di beberapa wilayah, populasi buaya muara mulai pulih berkat upaya perlindungan yang dilakukan. Seperti Sobat Totan ini nih, sekarang dia sudah aman di tempat penangkaran. Sehat-sehat kamu Sob,
Semoga lekas pulih ya. Teman, sekarang mari kita tengok sobat Totan si buaya yang sudah dibawa ke penangkaran. Apa kabarnya ya? Wah, sudah ada Bang Amar tuh. Waduh, hati-hati Bang. Ternyata di area penangkaran terdapat buaya yang lainnya juga. Tetap waspada ya. Terutama buaya yang paling besar ini nih. Meskipun besar, tapi dia mampu bergerak cepat ketika merasa terancam loh. Tuh, lihat aja sendiri. Bang Amar harus mengalihkan perhatiannya supaya bisa mendekat ke buaya yang mau dicek kesehatannya. Kan kalau kamu sudah sehat, bisa segera dilepaskan lagi ke habitatmu. Untuk mengecek kesehatan buaya, kita wajib menangkapnya dulu ya. Prosesnya hampir sama dengan proses evakuasi kemarin. Hanya saja di sini terdapat beberapa buaya lainnya yang bisa saja mereka menyerang secara tiba-tiba. Hati-hati ya Bang Amar, tetap jaga jarak aman sama buaya-buaya itu. Sekali lagi Otan ingatkan, kalau adegan ini hanya boleh dilakukan oleh profesional seperti Bang Amar ini. Oke Tan, jadi sekarang kita mau coba cek kondisi kesehatan buaya ini yang kemarin setelah kita evakuasi yang masuk ke dekat pemukiman warga. Jadi cara ngecek buaya itu yang pertama kita cek dulu kaki-kakinya Tan ya. Nih, lihat kaki depannya. Kaki depannya. Jari-jarinya utuh Tan ya. Jari-jari utuh. Tangan juga gemuk. Jadi menentukan buaya itu sehat apa tidak itu dilihat dari pangkal ekornya Tan. Jadi dari pangkal ekornya ini dia gemuk. Jadi itu menandakan kalau buaya ini sehat banget Tan. Gitu. Syukurlah kalau begitu. Otan jadi lega dengarnya. Ternyata kamu dirawat dengan baik ya Sob di sini. Luka yang kemarin ada di bagian ekor pun terlihat sudah membaik. Sangat aktif dan terlihat gemuk kamu Sob. Semoga bisa segera dirilis ke habitat aslimu ya Sob. Gak cuma gorila dewasa aja yang bisa unjuk kekuatan, tapi gorila kecil juga gak mau kalah. Ia tidak segan menunjukkan kekuatannya walau masih kecil. Mantap Sob! Selain pamer adu kekuatan, memukul dada juga menunjukkan keberanian mereka terhadap sesama atau hewan lain. Tapi tenang, walau mereka memukul sekuat tenaga, dada mereka tetap aman kok. Karena pada dada gorila terdapat otot yang kuat dan cukup tebal. Sehingga saat dipukul, mereka tidak akan merasa kesakitan. Germaks! Motor, wadidaw!
mama gorila terlihat sangat kuat dan pemberani, beda halnya dengan bayi dan anak-anak gorila ini, teman. Mereka sangat lucu dan menggemaskan. Fix, ini sih rasanya mau Otan bawa pulang. Sama seperti manusia, biasanya mama gorila akan mengandung bayinya selama 9 bulan. Ketika lahir, bayi gorila ini memiliki berat hanya sekitar 1,8 kg saja. Tapi semakin besar, bobot mereka akan terus bertambah. Sejak usia 4 bulan sampai 3 tahun, gorila muda akan menunggangi punggung induknya seperti ini karena mereka masih butuh perlindungan. Di usia mudanya, gorila kecil sangat aktif untuk mencari tahu. Rasa penasaran mereka sangat tinggi, sama halnya seperti anak manusia. Bahkan mereka juga suka tuh bersosialisasi dengan sesama anak gorila lainnya. Lucu banget gak sih? Oh iya, biasanya umur sobat Otan ini ketika di alam berkisar 35 tahun. Jadi bisa dibayangkan ya, perkembangan dan berat tubuh mereka sangat pesat. Kok kalian malah asik sendiri sih? Ajak-ajak dong, Otan kan mau masuk juga ke circle kalian. Sob, emang benar kamu suka penasaran terhadap sama sesuatu? Nah, kalau sama yang ini penasaran juga enggak? Ya, dia mulai penasaran dengan isi kardusnya. Mulai dibuka. Dan waduh sob, lapar banget nih. Pelan-pelan dong buka kardusnya. Nggak sabaran banget ya kamu. Selamat makan ya sob. Sama seperti manusia, gorila juga punya rasa keingintahuan yang besar. Makanya ketika melihat benda asing di sekitarnya, ia akan langsung mencari tahu. Ayo, makanannya dihabisin ya. Otan memang masih saudaraan sama si gorila. Tapi teman-teman di rumah juga harus tahu kalau kalian itu punya kemiripan dengan gorila. Iya, tingkat kemiripan DNA gorila dengan manusia itu mencapai 97-98%. Terdekat kedua setelah simpanse. Nggak cuma itu, gorila juga terkenal sebagai hewan pintar. IQ-nya saja tertinggi 90, sedangkan rata-rata manusia IQ-nya mencapai 100. Yuk kita buktikan, sepintar apa sih kamu, Gor? Salah satu bukti kepintaran hewan adalah jika hewan tersebut bisa menggunakan alat untuk mengambil makanannya, termasuk gorila. Wah, kebetulan ada buah tuh di tengah kolam. Kita lihat yuk cara mereka mengambilnya. Ya, gorila sudah mulai mengambil ranting. Perlahan tapi pasti. Dan akhirnya, ya, buahnya berhasil diambil. Hore! Memang pintar banget kamu sob. Sebagai sesama primata, Otan bangga banget sama kamu. Selain makan 5 kali sehari, gorila juga suka ngemil loh. Salah satu cemilan kesukaannya adalah selai kacang. Lagi-lagi butuh alat bantuan nih biar bisa makan selai kacang dengan mudah. Yap, ranting lagi. Tuh lihat, sobat Otan ini makan selai kacang lahap banget. Ya, ayo, jilat terus sampai ranting dan jarinya licin sob. Otan sekali lagi mau lihat reaksi gorila untuk mendapatkan makanannya. Ayo sob, kamu pasti bisa ambil semangkanya. Siang-siang enak loh kalau makan buah yang banyak airnya kayak semangka ini. Ayo. Nah, sobat Otan udah mulai melompat-lompat nih. Ayo terus.
Lompat terus. Hitung-hitung sekalian olahraga, sob. Hop, dapat juga akhirnya. Lompatan gorila memang tidak terlalu tinggi, tapi tenaganya 4 kali lipat lebih besar dari manusia. Cuakot. OMG, Otan gak salah lihat nih. Itu gigi gorila. Wah, lihatnya aja bikin Otan merinding. Tapi kan gorila adalah hewan vegetarian. Mereka gak makan daging. Tapi kok malah punya gigi yang besar dan tajam sih? Terus fungsinya apa? Tenang, sini Otan bantu jelaskan. Selain buah dan dedaunan, gorila juga suka makan dahan yang keras dan kulit pohon. Nah, gigi yang besar dan tajam ini mempermudah mereka ketika mengunyah. Selain giginya yang bikin ketar-ketir, kekuatan rahang mereka juga jempolan teman. Bisa mencapai 1300 PSI atau setara dengan gigitan singa. Nah, sementara taring mereka memiliki fungsi untuk membuat lawan merasa takut. Selain itu, taring mereka juga dipamerkan untuk mendapatkan kekuasaan dalam koloni. Cakep! Teman, masih ngomongin soal mulut si gorila nih. Kira-kira suara yang bakal keluar dari mulutnya seperti apa ya? Eits, sebelum dengerin, kita main tebak-tebakan dulu ya. Dari kedua suara ini, manakah yang merupakan suara gorila? Jawabannya adalah semuanya benar. Keduanya merupakan suara dari Sobat Otan ini teman, hanya beda situasinya saja. Ada yang sedang menggerutu ataupun sedang berteriak. Tapi tahukah kalian, kalau kita mendengar suara gorila yang sedang menggerutu atau mengomel, sebenarnya itu adalah ekspresi positif mereka. Contohnya ketika Sobat Otan ini menemukan makanan favorit atau merasa nyaman dengan tempat barunya. Selain itu, suara omelan ini juga jadi pertanda lokasi mereka dalam sebuah kawanan. Wah, kok bisa beda gitu ya? Teman-teman tahu nggak? Ternyata nggak cuma manusia aja yang punya sidik jari berbeda. Gorila juga loh. Sidik jarinya bukan di tangan, tapi di hidung. Iya, di hidung gorila terdapat guratan yang jadi pembeda antara gorila satu dengan lainnya. Unik ya? Lautan menutupi sekitar 70% permukaan bumi. Dan ini adalah ruang paling besar yang ditinggali oleh beragam makhluk yang sangat misterius. Sampai-sampai manusia belum bisa menjelajahi 80% lautan karena saking luasnya. Tak heran jika banyak kisah yang menceritakan tentang keberadaan monster bawah laut yang sangat menyeramkan. Salah satunya adalah si hiu Megalodon. Sang hiu pembunuh ini pernah hidup sekitar 20 juta tahun lalu, di mana para dinosaurus raksasa hidup saling memburu. Ia sangatlah besar, ukuran tubuhnya bisa mencapai 18 meter, lebih panjang dari sebuah bus berukuran besar. Beratnya pun gak main-main, tapi giginya pun gak kalah besar, panjangnya bisa mencapai 18 cm. Hal ini bisa dilihat dari salah satu temuan fosil yang didapatkan di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dengan
Dengan deretan fakta tersebut, pantas saja jika hiu purba ini dijuluki sebagai predator terbesar dan terkuat yang pernah hidup di lautan. Meski sudah dinyatakan punah jutaan tahun lalu, ternyata sebagian peneliti masih meyakini jika hiu purba ini masih ada di lautan sampai sekarang. Lain dulu, lain sekarang. Saat ini ada hiu terbesar di dunia yang masih bisa kita lihat. Bahkan, ia mendapat predikat sebagai ikan terbesar yang menguasai lautan. Yaps, dia adalah hiu paus atau whale shark. Loh, kok hiu paus? Jadi dia hiu atau paus? Ini ikan hiu kok teman, tapi karena ukurannya yang super besar dan cara makannya yang mirip paus, jadi deh namanya hiu paus. Ukuran tubuh si hiu bongsor ini bisa mencapai 12 meter dengan bobot sekitar 20 ton. Berbeda dengan hiu kebanyakan, pergerakan hiu paus cenderung lambat. Mereka tidak menunjukkan sikap agresif saat didekati. Bahkan teman-teman bisa loh berenang bareng sobat totan ini. Asik! Sebentar. Paman editor, tolong dihentikan di bagian ini. Sepertinya ada yang mengikuti sobat totan tuh. Wah bener, itu kan si ikan remora. Itu loh, ikan yang suka mengikuti hiu paus. Persahabatan mereka bisa disebut sebagai simbiosis komensalisme, alias menguntungkan yang satu namun tidak merugikan yang lain. Kehadiran remora di sekitar paus tidak merugikan dan juga tidak mengganggunya. Tapi ikan remora justru mendapatkan keuntungan dari remahan sisa makanan hiu paus. Wah, bisa aja deh si remora mengambil keuntungan dari si hiu paus ini. Sobat totan ini terkenal dengan kebuasannya, bukan berarti kita nggak bisa berenang bareng mereka loh. Nah, kali ini kameramen Siotan, Kak Riza, mau berenang sama hiu nih di dalam akuarium besar. Duh, kok tanding dak-dikduk sih? Walau Kak Riza jago diving, tapi tetap harus didampingi oleh paman kiper ya. Soalnya ini cukup berbahaya. Wede, tahu aja deh kalau Kak Tony bawa makanan. Udah pada lapar ya sob? Hiu memiliki penciuman yang sangat tajam teman. Ia mampu mendeteksi keberadaan darah atau bau amis dari jarak 2 km. Wadidaw! Hal ini dikarenakan 2/3 otak hiu berfungsi untuk mempertajam indera penciumannya. Jadi saat Kak Tony masuk ke air membawa potongan ikan segar, so pasti deh mereka langsung mendekat. Di sini ada beberapa jenis ikan hiu teman. Kita absen ya, ada hiu perawat, hiu sirip hitam, dan hiu sirip putih. Semuanya sangat berbahaya. Itulah mengapa adegan ini hanya boleh dilakukan oleh profesional. Kalau bukan ahlinya, jangan coba-coba deh. Hiu memang menjadi sosok yang menyeramkan di lautan teman. Mereka dikenal sebagai predator puncak di antara penghuni laut. Sobat totan ini sudah menjelajahi lautan sejak 450 juta tahun lalu dan berhasil melewati 5 fenomena kepunahan massal. Sebagai top predator di lautan, hiu berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem laut. Ia berperan melakukan kontrol populasi dalam rantai makanan, sehingga ikan berukuran sedang tidak overpopulasi. Walau mereka mendapatkan predikat predator puncak, tapi bukan berarti ia tidak bisa dikalahkan. Satu-satunya yang bisa membuat mereka tak berdaya adalah makhluk bernama manusia. Belakangan ini, hiu menjadi hewan yang banyak diburu teman.
Bahkan Indonesia menjadi negara dengan penangkapan hiu terbesar di dunia, yaitu mencapai 88.000 ton per tahun. Hiks. Semoga saja nasib hiu-hiu saat ini tidak seperti Megalodon ya teman, yang hanya tinggal cerita.